Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang berkutakan acak aduk sondol punya tidak karuan. Bodo amat emang gue pikirin ya. Ini Mas Bro baru saja semalam nggak tidur, berkutakan laptopnya rusak segala macem. Aduh, pokoknya kacau ini, sambil ngantuk juga saya tetap bikin video untuk semangat. Yang mana lihat kondisi market ini yang juga berkutakan nggak karuan. Inilah yang dinamakan bermain kripto. Hati-hati sekali, semangat. Biar Mas Bro dikatakan tua, tuwir, katanya haji kripto ngeledek ya, bodo amat. Ini nih, yang penting ininya nih masih kenceng, tahu. Ini saya betul-betul gregetan ini, yang namanya kripto itu ngebul nyipal ondolean jeluk. Hati-hati bermain kripto. Juga kemarin banyak juga yang komen sudah pada nyerah, katanya dari tahun 2021 sampai sekarang longsor mulu, buangi semua, cabuti aplikasinya ya. Dia bertobat, berhenti dari kripto. Itulah kalau nggak belajar di kripto seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti di luar kripto dia akan jadi jutawan daripada di kripto yang berkutakan begini nggak karuan. Makanya saya ingatkan kepada untuk sekalian semua, mohon ya, saya ingatkan betul ini dalam bermain kripto. Hati-hati sekali, yang mana ketika kita mau beli apalagi meme coin, hati-hati belilah top CMC yang fundamentalnya yang bagus-bagus, yang kuat-kuat. Terutama kalau uangnya ada, silakan masuk BTC sama ETH. Yang lain jangan dulu ya. Harus Anda pikirkan masak-masak, matang-matang, masak air biar matang gitu. Jadi paling tidak Anda harus masuknya itu SRP Cardano Polygon. Nanti saya kasih tahu beritanya Polygon ya. Jadi yang namanya yang lain keuntungannya gede Mas Bro, mati Polygon, BTC ya segitulah keuntungannya, paling-paling kenaikannya 2, 3, 4 kali lipat itu pasti. Daripada Anda ya risikonya besar. Memang banyak sekali koin-koin yang mantap-mantap seperti Solana, Chainlink ya, banyak yang di atas top CMC itu banyak, akan tetapi risikonya juga besar. Apalagi ini juga Solana kan kecelakaan. Yang namanya project bagus ya, umpamanya koin bagus seperti Solana, di situ banyak paus, bagus kan karena di situ banyak paus. Kalau nggak ada paus ya bukan bagus-bagus lagi, blockchain-nya aja sering kebobolan ya, kena hacker. Yang namanya kita main kripto itu satu ini ya, nggak usah lama-lama, satu ya, kita itu harus tahu depth-nya siapa di belakang layar daripada koin itu, siapa depth-nya, siapa dulu, project-nya apa, abal-abal enggak, holdernya harus kuat, komunitasnya harus banyak ya. Satu main kripto kita tidak boleh ditinggalkan ataupun tidak boleh dilupakan, harus tidak boleh tidak, ini syarat kalau mau sukses di kripto. Satu, kita harus membeli koin yang holdernya banyak ya, bukan bebek. Kedua, membeli koin yang komunitasnya kuat ya. Yang ketiga, yang punya dedengkot kripto yang dimaksud Mas Bro itu kita harus tahu depth-nya siapa ya, depth-nya siapa itu wajib. Kalau kita nggak tahu, membeli asal masuk saja, invest ke orang yang nggak jelas, bahaya. Anda sekarang invest kepada orang yang nggak jelas, umpamanya Anda berinvestasi dengan orang yang depth-nya tukang korupsi, jelas berantakan masa depannya Anda. Tapi kalau Anda berinvestasi ke orang yang amanah, sudah jelas ke depan kita akan mendapatkan hasilnya. Itu sebetulnya seperti itu. Itu sih Mas Bro, Shiba, Dogecoin saya kasih tahu ya. Ini penjelasan ini ya, jangan cengengesan, jangan cengar-cengir ya. Ini saya kasih tahu. Kalau Anda tuh jangan tanggung-tanggung kalau belajar kripto ya. Itu yang namanya Shiba itu dulu naik bukan karena project, tapi memang yang paling tenar pada waktu itu Shiba. CRO juga sangkut di situ, orang-orang besar masuk di situ, Sitosinya juga di situ bekerja luar biasa, komunitasnya kuat, holdernya banyak, tumblek-blek, gonggong kebruk masuk Shiba. Masa nggak paham-paham sih? Yang kedua Dogecoin tuh meme coin ECEC, tapi bisa terbang tinggi, bisa menjadikan Anda jutawan. Itu karena apa? Itu karena ada sosok di belakang itu, orang yang kuat dan tempat kripto. Siapa yang nggak kenal Elon Musk? Masa
Anda nggak tahu siapa coba yang nggak kenal Elon Musk. Itu namanya jebnya sudah masuk ya, Elon Musk holdernya masuk, banyak komunitasnya kuat, maka terbang itu barang. Nah kalau Anda membeli asal-asalan seperti Sinja, Bob Doge ataupun Chris yang anonim, bagaimana? Ya sekelas punya Elon aja sama Satoshi sekarang yang namanya meme coin, walaupun banyak orang jadi jutawan di situ, sekarang nyatanya lagi hancur, lagi jengking. Apalagi Anda masuk yang di meme coin yang anonim lagi. Apa yang akan Anda harapkan? Yang koin-koin bagus, yang blue chip aja banyak yang collab. Ya hati-hati. Sekarang Solana projectnya bagus, umpamanya ya blockchainnya bagus, tapi dia kerjasama bekas sama siapa? Sama Crypto FTX. FTX bisa juga masih bisa mengakses internet, barangkali bandanya yang di Solana masih ada, diumpetin di situ. Ketika sekarang butuh mau diambil untuk investasi yang lain, ya bisa diambil, bisa hancur lagi. Solana itu pandangan Mas Bro, itu hanya suatu percontohan saja. Makanya kalau kita masuk cryptocurrency, kita harus betul-betul tahu holdernya harus kuat, banyak, depth-nya juga kita harus tahu, jangan anonim, siapa yang ada di balik layar daripada koin itu. Yang ketiga, market cap-nya juga harus gede. Artinya kalau market cap gede itu investornya banyak, orang yang percaya di situ, ada pausnya, ada whale-nya, investornya banyak. Yang mana orang besar kayak whale, kayak paus itu nggak mungkin masuk asal sembarangan. Paling tidak dia sudah riset yang luar biasa, dan risetnya itu dengan jasa riset yang bayar, bukan kayak Pris ya di riset sendiri anjlok. Santai dulu lah, kopi dulu ya, ngantuk malu nggak tidur, pengen ada ini pasti. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Itu di situ ya, contohnya seperti itu. Jangan sembarangan bermain-main. Asal kalau Anda tahu ya, yang namanya kripto ini banyak scammer-scammer internasional, banyak Ponzi scam, nggak sembarangan. Contohnya itu, sekarang saya akan membahas sedikit mengenai apa namanya ini BTC ini ya. Ini kan BTC ini masih di dalam resisten, nggak mampu menjebol yang atas ini, maksudnya masih berada di dalam awan Ichimoku yang besar ini ya. Dari awal Mas Bro sudah ngomong, ketika waktu di bawah gunting biru ini gunting ke merah, otomatis tandanya bullish di awan Ichimoku ini, termasuk indikator yang paling mujarab, bukan mujarab ya, jambu anti sangkut aja ya, yang termasuk yang paling akurat menurut Mas Bro itu ya. Jadi kalau ketika ada MA biru ini gunting ke merah, otomatis akan naik. Ternyata loncatnya sampai 470 pada waktu itu ya. Habis itu sebelum turun ini Mas Bro sudah saya ingatkan, ini awas di sini nih biar jelas ya. Ini ada resisten yang kuat, ini awan Ichimoku ini kuat sekali. Di sini tertumpuk order book yang mau jualan kalau dilihat dengan ramalan daripada Ichimoku ini. Tapi di sini ada perosotan mereka bahaya, nanti akan turun. Ternyata berapa candle ini nggak mampu menjebol ini, kemudian turun ke bawah sekarang ini. Jadi ini kalau penurunan di trendline itu kan, kalau sudah jebol garis trendline ini kan namanya udah jebol kalau menggunakan trendline. Itu nggak tahu sampai di mananya. Kalau Ichimoku ini nanti penurunannya bisa di 360-an juta ini di sini, karena di sini ada support yang kuat ya, di awan Ichimoku yang bawah ini kan support. Kalau ini nggak kuat ya ambles lagi, bahaya. Saya rasa tidak, wong ini namanya bottomnya sudah diketahui, ini arahnya arah bullish, walaupun harga naik turun itu udah hal yang biasa, saya rasa seperti itu. Jadi nggak perlu Anda khawatirkan. Dan ini nanti setelah ini kan masih di dalam areal awan Ichimoku ini, emang naik turunnya ya di sini itu, naik turunnya di sini udah awan Ichimoku ini. Nah ini nanti kalau sudah keluar dari awan yang besar ini, maka akan selamat. Sudah keluar dari sini artinya sudah keluar dari prahara itu. Di sini ada awan hijau menurut ramalan Ichimoku ya. Nanti bulan antaranya November Desember mungkin akan lancar kesananya, walaupun Januari nanti dibanting lagi, nggak jadi soal. Nanti kan di bulan 4-nya, bulan April tahun depan mulai halving BTC, yang mana semua orang akan berbondong-bondong ke situ. Jadi nggak usah perlu takut, nggak usah perlu khawatir.
Dan ini saya akan sampaikan, mohon maaf ya Pak, bukan saya sebutkan namanya ataupun semua orang nggak ngerti ini ya. Jadi ini untuk menginspirasi teman-teman kita yang di subscriber kita ataupun yang di komunitas Telegram supaya lebih berhati-hati dan lebih waspada lagi. Jadi ternyata banyak sekali yang orang jutawan, uangnya ratusan juta bahkan 300-400 juta, dia punya segudang meme coin sampai dikatakan 10-20 meme coin dia beli semua. Ya, bagaimana itu? Itu kan namanya nggak belajar ya. Ini untuk mengedukasi dan untuk menginspirasi yang lainnya Pak. Jadi nggak untuk menjelekkan Bapak, nggak. Justru Mas Bro bangga Bapak telah jujur membagikan kejadian-kejadian. Jadi bisa saya share ke teman-teman yang lain biar dia itu percaya ya. 20-an bahkan nggak tahu berapa banyak sekali di meme coin, ternyata habis semua, rungkat semua, tinggal 1-2 biji aja yang masih ada. Hati-hati, itu yang namanya meme coin seperti itu, yang anonim seperti itu. Pemenangnya tetap ada di BTC. Dogecoin sama Shiba itu kan karena ada sosok orang yang kenal di balik layar daripada koin itu, yang namanya Elon Musk. Di koin itu ya jelas naik, walaupun sekarang pun banyak yang susah, banyak yang terjungkal, banyak yang jengking, terpelanting sampai sekarang tergeliat nggak bisa makan kelaparan gara-gara beli Shiba dan Dogecoin. Emangnya untung semua? Enggak. Yang masuk di pojok ya tetap aja jadi korban, itu seperti itu. Emangnya dianggap cuan untung semua? Ini permainan Bro ya, masuknya harus ngerti, jualannya harus ngerti. Kalau sekarang kondisi turun seperti ini ya nggak masalah untuk BTC, waktunya untuk serok kembali, yang mana di tahun depan akan bull market, akan halving BTC. Makanya saya sarankan untuk masuk-masuk di koin-koin yang market cap-nya gede, yang punya fundamental bagus seperti BTC ini. Itu Mas Bro, kalau yang market kecil itu kan kenaikannya tinggi, emang betul kenaikannya tinggi, mantap, setuju. Akan tetapi nanti naik enggak ya, percuma market cap kecil kalau nggak ada yang beli ya tambah bonyok ya. Kalau market cap gede tapi yang gede sekalian dan yang ngetop sekalian, itu loh yang ngetop sekalian BTC ETH ya, apalagi SRP Cardano ya, Polygon. Saya sebutkan SRP Cardano Polygon itu untuk orang-orang yang uangnya senengnya yang harga-harga di bawah 10.000 ya. Budgetnya terserah Anda, di mana Anda pasnya, cocoknya yang mana. Kalau jika Anda yang ingin ratusan ribu ya saya rekomkan, wong semua koin banyak yang bagus, bukan hanya ketiga koin itu aja. Itu kan ada Chainlink, ada Polkadot itu yang ratusan ribu, Cosmos ya. Kalau yang pingin uang jutaan lagi ya saya rekom yang bagus lagi ya, BCH, Litecoin ya. Mau bilang apa, banyak kan ya, tergantung semua pilihan Anda yang mana ya. Yang namanya Anda kadang-kadang pilihnya yang dapat satu karung cuma modal 10.000 ya, itu nanti risikonya rungkat di situ ya. Sekarang cukuplah, Mas Bro juga capek malam begadang nih, laptop tahu betul tahu enggak ini ya, pakai HP juga repot ya. Udah tua matanya kalau melihat barang-barang yang kecil nggak kelihatan, tapi kalau melihat keranda sama melihat uang masih kelihatan hijau. Aduh ya, ini masuk Polygon yang uangnya receh, yang harganya langsung seperti ini ya, kesempatan untuk masuk nih. Aduh, kelepotan lagi ngomongnya, berputakan sondol kemudian gak karuan. Revolusi teknologi blockchain Polygon Matic umumkan terobosan besar Bro, yang mana Polygon Lab salah satu pemain besar di dunia kripto sedang bersiap untuk menampilkan spektakuler di Asia Crypto Week. Waduh, mantep Bro. Dengan janji-janji pengumuman besar koleksi eksekutif dan suasana penuh optimis, Polygon Lab siap meninggalkan kesan mendalam di acara ini. Waduh, mantap-mantap. Kemarin kerjasama dengan Grab sudah mulai diintegrasikan, itu tinggal nunggu bomnya saja. Nanti tahun depan itu akan bertanding. Semua yang koin-koin daripada altcoin itu juga akan bersaing, akan unjuk gigi yang mana BTC ETF support disetujui, ETH juga akan minta ETF support ya. Kalau altcoin cuma tinggal ngibul saja tanpa harus inovasi yang mantap-mantap, tidak mengembangkan sayapnya daripada blockchainnya, akan ketinggalan, nanti larinya akan ke BTC semua sama ke ETH. Makanya yang mana blockchain daripada Polygon, yang layer 2 nya daripada
ini apa, ETH juga akan mengembangkan sayapnya, mengembangkan usahanya dengan teknologi-teknologi yang baru, tentunya supaya lebih berguna lagi, lebih jelas lagi dalam dunia real, dunia yang nyata. Polygon Matic berencana untuk menyelami aspek-aspek paling menarik dari ekosistemnya, memberikan peserta gambaran tentang apa yang akan datang di garis depan. Agenda adalah Polygon 2.0. Jadi saya ingatkan yang ingin beli koin di harga di bawah 10.000 ya, maksudnya di SRP ya, di Polygon, di Cardano. Walaupun Cardano itu kayak keong kayak kucing, kayak keong, akan tetapi satu itu punya Charles Hoskinson, orang di tempat kripto yang mana orangnya bersih, bisa dipertanggungjawabkan, dan dia sangat menghargai sekali kepada investornya. Jadi yang ketiga tadi sudah dipenuhi, apalagi harganya lagi murah. Yang satu holdernya banyak, komunitasnya kuat, market capnya gede, pendirinya, depth-nya tidak anonim, Charles Hoskinson yang dibalik layar daripada Cardano ini. Charles Hoskinson bukan anonim. Jadi dari tadi persyaratan kita mau masuk ke koin ataupun investasi itu, persyaratan untuk Cardano itu sudah lengkap, apalagi ditambah blockchain terbagus, terkuat, termurah saat ini katanya ada di Cardano. Bahkan ETH pun tidak mampu ke depan akan menyaingi harga dari kemurahan dari blockchainnya daripada Cardano itu di situ ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro mungkin lagi kecapean ya, habis nguprak-ngaprik laptop, untung aja nggak setendang, nggak sebakar kondisi blorok seperti ini ya. Mudah-mudahan Anda jangan gemblung ya Mas Bro. Yang penting Mas Bro biar gemblung ya, edukasinya tidak gemblung. Tetap sayang pada kalian semua, tetap akan maju terus, akan mengedukasi orang-orang pemula supaya ngerti, supaya tahu basicnya bermain kripto seperti apa. Jangan asal-asalan masuk. Walaupun Anda ingin keuntungan yang 10 kali lipat, 20 kali lipat, bahkan 100 kali lipat di altcoin yang nggak jelas juntrungannya, akan berbahaya sekali. Seperti juga kejadian di Solana, di Terra Luna, FTX. Karena apa? Pondasi daripada ketiga itu belum dipenuhi. Walaupun orangnya bukan anonim dan teknik kerjanya di dalam perkriptoan nggak becus ataupun orangnya tidak amanah, itu sangat berbahaya, bisa maling sendiri, apalagi belum dijebol sama hacker-hacker. Makanya yang blockchain terkuat dan orangnya bersih ada di Charles, untuk long invest jangka panjang itu sangatlah mantap. Walaupun nanti next bulan SRP, Cardano ataupun Polygon keuntungannya mungkin 2, 3, 4, 5 kali lipat, itu sudah pasti. Dibanding Anda ingin mencari keuntungan yang ratusan kali lipat, tapi itu belum tentu akan dapat. Karena apa? Dari yang namanya ratusan koin, altcoin yang nanti akan dimainkan, diterbangkan, yang banyak paus di situ akan bertanding, akan berjudi, mungkin jadi ratusan itu nggak mungkin akan naik semua. Ratusan itu paling yang naik 1, 2, 3, yang lain mungkin naiknya biasa-biasa aja ya, mungkin 1 kali lipat, 2 kali lipat, bahkan hanya setengah ATH. Yang beli di pucuk poro-poro akan cuan, kejemput saja tidak. Saya harap kondisi ini untuk masuk di koin-koin yang top CMC, yang fundamentalnya kuat, yang holdernya banyak, yang tidak anonim, market capnya gede, yang positif nanti ke depan akan naik, daripada Anda mengharapkan koin-koin yang nggak jelas, yang top 100 ataupun top 200 yang ingin mengharapkan keuntungan gede, tapi Anda risikonya juga akan besar, karena ini di sini game, karena di sini gambling. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, hari ini Mas Bro hanya memberikan dobrolan, sekedar dobrotan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, paling tidak mengedukasi untuk warning, untuk hati-hati para pemula supaya nggak bersembarangan main kripto. Paling tidak tahu dasar ataupun basicnya, akan berhati-hati. Sayangilah uang Anda, nyari uang susah zaman sekarang, bukan segampang membalikkan telapak tangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tidak ada benar-benarnya, yang ada salah melulu ya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan yang positifnya Anda bisa ambil, yang buruknya Anda tendang jauh, terserah Anda ya. Kita sambil udut dulu sebentar, sambil menutup udut dulu, iseng-iseng dulu ya.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, semangat.